salah satu juru bicara gugus tugas penanganan COVID Kabupaten Jepara, sekaligus yang mewakili dari Dinas Kesehatan Jepara. Kami undang Pak Farudin, apakah sudah di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung Bapak? Silakan Bapak, mungkin lebih diperkeras lagi suaranya. Ya. Sudah Ya, silakan Pak. Sudah sampaikan Pak Chandroni tadi, para sekarang ada COVID 326 ya. Kalau di ranking Jepara sekarang posisi ranking 2 setelah kota Semarang COVID positifnya. Jangan hanya melihat COVID positifnya, ternyata kajian kami, orang yang tanpa gejala, artinya mereka sudah bisa membawa virus tapi tidak bergejala, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan itu yang harus kita antisipasi. Kalau Badan Taman Nasional sudah mau melaksanakan kegiatan pembukaan, kami mengapresiasi. Cuma yang jadi masalah adalah 90% lebih wisatawan yang datang ke Karimun itu nanti akan melalui Pelabuhan Jepara. Pelabuhan Jepara di mana yang bersangkutan ribuan orang itu, beberapa orang akan transit di Jepara dulu, berinteraksi dengan masyarakat Jepara. Adalah masyarakat Jepara sekarang dalam posisi zona merah, atau mungkin COVID-nya banyak, atau mungkin yang lebih tekan lagi OTG-nya banyak, orang tanpa gejala banyak. Jadi pada waktu orang terkena virus dalam posisi dia sehat, dia sama sekali tidak bergejala. Sehingga pada saat dia nanti berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya yang kurang sehat atau kondisi risiko tinggi, mereka lah yang akan kena. Jadi data yang kami punya di Jepara ini, kira-kira 90% lebih mereka yang kena COVID adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi orang-orang yang tidak berisiko tinggi dia kena, tapi dalam posisi masih OTG, orang tanpa gejala. Sehingga kalau mau membuka kawasan wisata, tolong diperhatikan posisi Jepara, terutama ada di pelabuhannya, kemudian juga transportasinya, kemudian juga kulinernya, hotel, homestay yang ada di Jepara, kemudian angkutan darat yang ada di Jepara, juga demikian, dan juga interaksi mereka sebelum penyeberangan ke Karimun Jawa. Karena kalau satu orang ya lolos ke Karimun Jawa dalam posisi OTG, itu akan membahayakan orang-orang di Karimun Jawa seandainya dia berinteraksi sangat dekat atau sangat erat dengan yang OTG tadi. Jadi kalau sudah bisa mensterilkan atau menjadikan kawasan Jepara ini melandai COVID-nya, monggo bisa dimulai ya. Tetapi kalau belum melandai, ini harus dipikir ulang, karena jangan sampai nanti ada klaster yang dimulai dari Karimun ya, karena di Jepara sudah muncul klaster-klaster banyak yang dimulai dari orang-orang OTG yang tidak jujur, yang tidak mau menyampaikan keluhannya, yang tidak mau menyampaikan kondisinya. Nakes kita, tenaga kesehatan kita sudah lebih dari 60 orang yang positif COVID karena ketidakjujuran masyarakat, karena karena kurangnya informasi kepada nakes, sehingga mereka OTG tapi ternyata mereka mengeluarkan ke nakes-nakes kita yang banyak. Sudah ada 4 yang meninggal dari Jepara nakesnya, sehingga kami berharap sebelum pembukaan ini tolong disiapkan kondisi yang ada di darat Jepara, sehingga mereka pada saat mereka mau menyeberang ke sana, pastikan bahwa Jepara daratan sudah dalam kondisi melandai. Itu mungkin pendapat dari kami, Bapak. Iya Pak Farudin, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Farudin. Jadi arahan Bapak ini yang paling ditunggu Pak, yang paling ditunggu di antara pemateri yang lain, dan karena ini menjadi nanti faktor penentu seperti tadi yang disampaikan oleh materi dari Pak Direktur dan Pak PLT, bahwa salah satu syarat pintu masuknya harus zonanya hijau atau kuning Pak, bukan zona merah.
Ya. Kemudian kami mohon waktu sebentar untuk para peserta rapat. Kita mengeningkan cipta dulu, mengirim doa kepada tenaga kesehatan Jepara yang telah gugur. Kami berbelasungkawa dan menyampaikan duka yang mendalam untuk jajaran Nakes Jepara dan Pemda Jepara. Monggo kami dampingi untuk menyampaikan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mungkin nanti akan kita dalam diskusi ya Pak Farudin. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Mungkin agar bisa lengkap, kita sambungkan juga untuk yang gugus tugas COVID yang di tingkat kecamatan. Mohon izin kami undang Bapak Dian, sudah di sini Bapak. Silakan untuk melengkapi keterangan pencerahan dari Pak Farudin. Kalau di kepulauan kondisinya seperti apa? Silakan Pak Dian. Masa juru bicara gugus depan COVID-19 Jepara. Terima kasih Pak Tris. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Pak Dian. Bisa Pak? Bisa Pak? Terima kasih. Langsung saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dirjen PSDA, kepada Bapak PLT Kepala BK SDA, kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, kemudian kepada Bapak PLT Kepala Dinas Perhubungan yang maaf Pak Suroto, maaf gambarnya tak jelas ini Bapak. Selamat siang. Kemudian Bapak Zambroni, kami ucapkan selamat siang juga. Secara umum gambaran yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Farudin tadi, selaku Jubir COVID Kabupaten Jepara, kami sangat apresiasi sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, dan tentunya kami juga mengharapkan semua atas peran serta dari masyarakat, khususnya lintas sektor ataupun semua pelaku wisata yang ada di Karimun Jawa ini. Pak Sutres, apakah saya diperkenankan menampilkan beberapa slide untuk menambah yang masukan dari Bapak Dr. Farudin tadi? Silakan Pak, silakan Pak. Ya. Apakah bisa masuk Bapak slide saya? Belum masuk Pak. Belum masuk, tetapnya ada trouble ini Pak. Bentar. Kanan bawah Pak, presentasikan sekarang Pak. Itu di tulisan presentasikan sekarang. Iya betul, bentar Pak. Masuk ya Pak? Seluruh terus kemudian diklik di seluruh layar Anda. Iya betul, sudah masuk belum Pak? Belum Pak, belum. Ya sudah Pak, sudah mulai progres Pak. Ya, silakan Pak, lanjut. Sudah nih Bapak? Ya, lanjut Pak, silakan Pak. Ada Full screen Pak, full screen. Iya. Benar Pak, maaf. Ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Farudin dari Birkit 19 Kabupaten Jepara. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini memang Karimun Jawa kondisi kita memang sampai tanggal 24 kemarin, data sampai tanggal 24 Juni itu kita memang baru atau hanya ada ODP 1. Perkembangannya memang dibandingkan dengan kecamatan lain, memang kecamatan Karimun Jawa saat ini kondisi memang di zona hijau. Tentunya harapan kami
kondisi ini bisa tetap signifikan, dalam arti tidak berarti tidak berubah atau bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk COVID, kasus konfirmasi positif Karimun Jawa sampai hari ini tidak ada kasus. Kemudian kalau dibandingkan di Jepara sangat tinggi sekali, sehingga kalau tadi dikatakan oleh Bapak Jubir bahwa Jepara masuk dalam zona merah ataupun masih dalam zona merah, tentunya sangat menjadi pertimbangan kita semua. Perkembangan dari waktu ke waktu, kasus yang ada di Jepara awal mula sekitar bulan Maret, mulai dari Keleng, kemudian di Nalumsari, akhirnya semua masuk, Kaunan, kemudian di Mayong, dan seterusnya, sehingga pada sampai hari ini hanya ada 2 kecamatan yang masuk dalam zona hijau, yaitu di Kecamatan Donorojo dan juga Kecamatan Karimun Jawa. Bapak Ibu semua atau para peserta telekonferensi yang hadir, dari semua klaster tersebut memang harapan dari semuanya tidak akan ada klaster baru, karena ada beberapa klaster yang telah ada di Kabupaten Jepara itu. Harapan kami tidak ada klaster baru, yang adanya dengan pembukaan kawasan PDN itu ada klaster baru, terutama di kawasan Karimun Jawa. Dari semua faktor untuk new normal, harapan kami dilihat dari indikator, ada indikator epidemiologi juga, tentunya ini berbagai pertimbangan yang tentunya bisa menjadi kita pedomani bagaimana agar nanti kasus-kasus itu tidak menyebar ataupun tidak kurva naik. Tentunya banyak pertimbangan. Kemudian dari surveillance kesehatan secara ini sampai hari ini di Karimun Jawa kita secara masif, secara aktif kita telah melakukan penjagaan, pemantauan, terutama kita diuntungkan dengan adanya pintu masuk di Karimun Jawa yang bisa lebih mudah untuk kita awasi gerak ataupun banyaknya pelaku perjalanan keluar masuk, terutama yang kita lakukan di dermaga. Tentunya tidak terlepas dari bantuan semuanya, terutama dari Satgas Desa, Satgas tingkat kecamatan, yang setiap saat, setiap hari, setiap ada kedatangan kapal, semua data, semua apapun hasil dari pemantauan akan masuk kepada kami selaku puskesmas yang ada di Karimun Jawa, sehingga kita bisa dengan mudah melacak apakah pelacakan tersebut nantinya bisa kita sikapi ataupun kita lakukan pelacakan secara komprehensif kepada masing-masing pihak yang tentunya atas dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kita akan bisa cross-check data yang masuk dengan data-data yang kami terima dari teman-teman kami yang ada di wilayah puskesmas di Jepara, sehingga kita bisa lebih mudah apabila nanti ada kasus atau OTG yang masuk kepada atau masuk di Karimun Jawa, walaupun memang akan sangat sulit sekali kalau memang misal nanti terjadi lonjakan jumlah kunjungan yang akan masuk ke Karimun Jawa. Itu gambaran realnya seperti itu. Dilihat dari indikator semua itu, kita memang sampai saat ini untuk melakukan screening, termasuk dengan adanya pelaksanaan rapid, sampai hari ini kita sudah disiapkan atau kita disiapkan untuk melakukan rapid test RTP itu dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan apabila memang terjadi kasus ataupun ada kecurigaan terhadap kasus-kasus yang kita curigai COVID-19. Namun tentunya itu kami lakukan secara selektif, secara efisien, sehingga kami melakukan secara detail, dalam arti betul-betul dengan screening yang valid ataupun yang lebih komprehensif,
terkait dengan data-data yang telah kami terima. Perlu kami sampaikan, sampai hari ini data screening kami yang masuk sampai tanggal 20 Juni kemarin, jadi itu sudah ada 1.800-an tamu ataupun pelaku perjalanan yang masuk ke Karimun. Sampai hari ini masih ada sekitar 300-an yang harus kita awasi karena masuk dalam posisi isolasi selama 14 hari atau karantina mandiri pelaku perjalanan. Bagi teman-teman yang ada di kecamatan lain selain Karimun Jawa, mungkin pembatasan pelaku perjalanan memang sudah tidak dilakukan, masih pemeriksaan di pos-pos penjagaan memang sudah tidak dihentikan, sudah tidak dilakukan karena keterbatasan tenaga dan mungkin sudah tidak efisien. Tapi bagi kami yang ada di Karimun itu sangat efisien sekali dan sangat efektif bagi kami agar kami bisa melakukan survei awal, screening awal terhadap para pelaku perjalanan yang ada di Karimun Jawa. Dilihat dari semua yang ada tersebut, sesuai dengan analisa kita seperti itu, memang kita sampai dengan minggu ke-23 ini kasusnya sangat naik secara signifikan, apalagi banyak terjadi kematian ataupun teman-teman kami juga banyak yang telah menjadi korban. Tentunya ada penularan langsung COVID kepada petugas kesehatan, dan itu tentunya kita harus bisa sikapi itu dengan bijak. Kalau di hitungan kami dengan adanya scoring ini, mungkin kita di Jepara, mohon maaf Pak Dokter Pak kalau misal ada kekeliruan, hitungan kami masih dalam zona kuning atau mungkin bisa menjadi zona oranye ataupun bahkan merah kalau misal terjadi penambahan kasus yang lebih besar lagi. Kemudian dari Puskesmas kami telah melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Puskesmas didukung oleh Satgas tingkat kecamatan, termasuk juga sangat luar biasa sekali Satgas desa, khususnya Desa Karimun, yang pasti akan selalu mendampingi kami setiap kali ada kedatangan kapal. Ya, ini mungkin saya juga apresiasi sekali kepada teman-teman Satgas yang ada di Karimun Jawa dengan bantuannya, sehingga kita bisa melaksanakan pemantauan screening awal lebih ketat lagi ataupun lebih intens lagi. Saya kira untuk yang kegiatan Puskesmas, rumah sakit tidak perlu kami sampaikan. Harapan kami kepada masyarakat, khususnya pada pelaku pariwisata, terkait dengan rencana pembukaan. Saya yakin dengan adanya pembukaan pasti wisata secara otomatis akan bisa terbuka atau bisa dibuka. Namun tentunya harapan kami berdoa agar ini bisa dilakukan lebih secepatnya, namun juga kita harus bisa mengantisipasi agar jangan sampai terjadi klaster baru ataupun saling menyalahkan apabila nanti sudah dibuka kemudian karena ada kasus positif atau ada apa nanti jadi saling salah menyalahkan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku Kepala Puskesmas Karimun Jawa. Jadi perlu pemikiran yang positif dan saling membangun. Yang kedua adalah kerjasama untuk persiapan internal pelaksanaan protokol kesehatan mulai dari awal, dari pelabuhan sampai turun dari kapal, kemudian sampai di homestay, di hotel, di perjalanan di darat ataupun di lautnya juga. Itu perlu harapan faktor pendukung yang sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu screenshot dari kami, dan ini sangat membuat kami sangat merasa agak berpikir yang kurang enak. Jadi
tolong seperti hal ini juga menjadi acuan apabila kita ingin membuka suasana atau membuka pemikiran kita bagaimana agar Karimun Jawa bisa tetap lebih aman. Pola pikir seperti yang saya sampaikan seperti ini yang harus kita rubah. Jangan sampai ada kalimat ataupun pemikiran yang mengatakan bahwa atau kecenderungan negatif. Ini tidak bisa kita pungkiri, tapi harapan kami agar kita bisa satu visi, satu misi, agar semua stakeholder, semua pelaku wisata, semua masyarakat bisa satu tujuan, sehingga tujuan kita agar kasus bisa menurun, kemudian bisa kita membuka tempat wisata, sehingga perekonomian bisa dibuka, dan tentunya itu perlu dukungan semua pihak. Kami sampaikan ini bukan berarti kami membuka atau membuka pemikiran negatif atau berpikir secara negatif, tapi tentunya hal seperti ini yang kecil ini yang tentunya bisa kita jadikan bahwa kita bisa saling bekerja sama. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk bisa memberikan masukan. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, kami harap bisa mohon maaf, dan tentunya kami berharap keputusan yang terbaik yang ada di forum ini, pada intinya kami mendukung apapun yang diputuskan dalam forum. Kami akan selalu siap mendukung selaku pemangku ataupun petugas kesehatan yang ada di wilayah Karimun Jawa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Bapak. Ya.